dan masyarakat. Menurut Depkes sendiri, SKN itu sendiri adalah suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2, SKN itu merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, dari 3 definisi ini bisa diambil kesimpulan bahwa sistem kesehatan nasional itu merupakan suatu kerangka kerja yang mencakup organisasi, kebijakan, sumber daya, dan praktik-praktik yang diarahkan untuk menyediakan layanan kesehatan kepada penduduk suatu negara atau wilayah yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, berikut adalah manfaat dan urgensi justifikasi perlunya sistem kesehatan nasional dan health system bagi stakeholder. Jadi yang pertama ini untuk masyarakat umum yaitu adanya akses kesehatan yang merata. Jadi sistem kesehatan nasional memastikan bahwa semua lapisan masyarakat ini memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial. Yang kedua, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Sistem kesehatan nasional mendorong upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Yang ketiga, tanggapan terhadap wabah dan krisis kesehatan. Keberadaan SKN ini sendiri, sistem kesehatan masyarakat ini, baik memungkinkan tanggap cepat terhadap suatu wabah penyakit dan krisis kesehatan lainnya yang melibatkan koordinasi dan perencanaan secara efektif. Lalu yang keempat, kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sistem kesehatan nasional berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui standar dan regulasi yang diterapkan secara konsisten. Dan untuk pemerintah, yaitu yang pertama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi sistem kesehatan nasional dapat menjadi ini yang luar lain ini kelas berapa ya? Oh, beda ya. Kirim dia nomornya. Ini tadi kita buka tapi kelas yang ini. Ya. Mohon maaf Prof. Sukijo. Udah. Izin dilanjut ya. Yang pertama itu untuk dari sektor pemerintah itu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi sistem kesehatan nasional dapat menjadi fondasi untuk peningkatan masyarakat, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Lalu pengelolaan risiko masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk mengelola risiko kesehatan secara lebih efektif baik dalam hal wabah penyakit, bencana alam atau perubahan demografis. Yang ketiga, pengelolaan anggaran dan pendanaan kesehatan. Jadi, menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan dan alokasi anggaran yang efisien serta mendukung sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk sistem kesehatan. Lanjut. Nah, berikutnya untuk pekerja kesehatan, jadi ada beberapa poin yaitu koordinasi pelayanan yang lebih baik, jadi mendorong kolaborasi antara berbagai penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis, meningkatkan koordinasi dan kelancaran perawatan. Lalu peningkatan sumber daya manusia, menjamin ketersediaan, pengembangan, pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Yang ketiga, sumber informasi dan pengembangan profesional. Jadi, ini lagi ya? Memberikan sumber informasi dan dukungan untuk pengembangan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan. Dan selanjutnya untuk sektor private sendiri di sini memiliki manfaat, bisa berpartisipasi dalam layanan kesehatan. Jadi adanya peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan
menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, dan bisa juga menjadi peluang bisnis. Jadi peluang bisnis di sektor kesehatan seperti layanan asuransi kesehatan, farmasi, dan teknologi kesehatan. Lalu yang terakhir, untuk organisasi internasional sendiri, adanya kolaborasi global. Jadi mendorong kerjasama internasional dalam penanganan isu-isu kesehatan global, termasuk penanggulangan penyakit menular, pengembangan vaksin, kesehatan masyarakat secara global. Yang kedua, adanya pengembangan riset dan inovasi. Jadi mendukung pengembangan riset dan inovasi dalam bidang kesehatan dengan melibatkan berbagai negara dan organisasi. Nah, berikut merupakan dimensi sistem kesehatan nasional berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2012. Jadi di sini ada 7 item. Yang pertama, subsistem upaya kesehatan. Jadi merupakan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, berkualitas, meliputi upaya peningkatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Contohnya itu upaya kesehatan itu meliputi upaya kesehatan masyarakat UKM dan UKP yang pribadi, pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Lalu yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Contohnya adanya produksi vaksin flu burung, pelaksanaan riset kesehatan dasar atau Riskesda, program saintifikasi jamu, pemanfaatan sumber daya tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Di sini pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Contohnya ada Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek, dan BPJS untuk saat ini ya. Yang keempat, subsistem sistem SDM kesehatan. Jadi adanya pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, seperti adanya akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Lalu yang kelima, subsistem persediaan farmasi, alkes, dan makanan. Jadi menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, serta mengawasi produksi, distribusi, dan konsumsi obat dan makanan. Jadi contohnya itu adanya pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan yang beredar di pasar, serta tindakan pengendalian terhadap suatu produk yang tidak memenuhi standar. Yang keenam, ada subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Jadi pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data, dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari sistem kesehatan nasional. Jadi contohnya implementasi sistem informasi kesehatan elektronik, pelatihan petugas kesehatan dalam menggunakan sistem informasi, pengembangan basis data kesehatan. Yang ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. Jadi adanya pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat terencana, terpadu, berkesinambungan. Contohnya pelatihan kesehatan masyarakat, kampanye kesadaran masyarakat, pengembangan kader kesehatan. Nah, berikut tantangan atau hambatan permasalahan serta dampaknya dalam implementasi sistem kesehatan nasional di Indonesia. Yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya finansial. Jadi tantangannya itu keterbatasan anggaran dapat menghambat pengembangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program-program kesehatan. Dampaknya kualitas pelayanan kesehatan dapat menurun dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terhambat. Yang kedua, ketidakmerataannya fasilitas kesehatan. Jadi tantangannya terdapat ketidakmerataan fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta wilayah-wilayah di Indonesia. Dampaknya, masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
yang dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan kesehatan. Yang ketiga, kurangnya tenaga kesehatan dan terampilnya. Jadi tantangannya kekurangan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil dapat menghambat penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan. Dampaknya pelayanan kesehatan mungkin tidak optimal dan pengelolaan penyakit kronis atau kesehatan dapat terhambat. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangannya itu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan yang berkualitas. Dampaknya, kelompok masyarakat yang lebih miskin atau rentan mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kesenjangan kesehatan. Yang kelima, perubahan demografis. Jadi tantangannya perubahan demografis seperti peningkatan jumlah penduduk lansia, dapat meningkatkan beban penyakit kronis dan kompleks yang memerlukan perawatan jangka panjang. Dampaknya diperlukan pendekatan kesehatan yang lebih holistik dan kapasitatan jangka panjang untuk menghadapi tuntutan kesehatan yang semakin kompleks. Yang keenam, ketidakpastian dalam perubahan kebijakan. Jadi perubahan kebijakan, tantangannya ini perubahan kebijakan kesehatan sering atau kurang konsisten yang dapat membingungkan dan mempersulit perencanaan jangka panjang. Dampaknya pengelolaan sistem kesehatan dapat menjadi tidak efisien dan implementasi program-program kesehatan mungkin bisa terhambat. Dan yang terakhir adalah tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat. Tantangannya itu tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat terkait kesehatan mungkin bervariasi di berbagai wilayah. Dampaknya masyarakat yang kurang teredukasi tentang kesehatan mungkin tidak memahami pentingnya pencegahan dan perawatan yang serta kurang mengakses layanan kesehatan secara preventif. Nah, berikut jurnal terkait sistem kesehatan nasional. Di sini ada kurang lebih 9 lembar ya jurnalnya. Jadi jurnalnya itu adalah pemberdayaan masyarakat pada era jaminan kesehatan nasional JKN dalam perspektif kader kesehatan di Indonesia. Jurnal ini Jurnal Kesehatan Stikes di Cirebon yang dipublish di tahun 2022. Jadi fokus utama dari penelitian ini tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam era JKN untuk menentukan tingkat urgensi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam era JKN, menuntut pengelolaan program pemberdayaan masyarakat di level desa. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengukur tingkat pemahaman kader pemberdayaan masyarakat terhadap program JKN, menilai pendapat kader pemberdayaan masyarakat terhadap urgensi program pemberdayaan di era JKN, dan menganalisis hubungan antara tingkat pemahaman terhadap program JKN dengan tingkat urgensi program pemberdayaan masyarakat di era JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jadi penelitian observasional dengan pendekatan cross-seksional. Analisis meliputi analisis deskriptif dengan menampilkan tabel frekuensi dan analisis hubungan antara variabel dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Jadi sampel penelitiannya ini ditentukan dengan menggunakan metode memilih 5 kecamatan secara acak. Terus setiap kecamatan dipilih, diambil 4 desa secara acak, setiap desa terpilih diambil 5 orang kader secara aktif, seorang bidan di desa, tokoh masyarakat, sehingga totalnya terdapat sampelnya 100 orang kader, 20 orang bidan di desa, 20 orang tokoh masyarakat. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan menggunakan instrumen kuesioner. Dengan variabel dependennya, pemahaman masyarakat, variabel independennya ada umur, lama kerja, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan jenis kelamin. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman kader terhadap jaminan kesehatan masyarakat masih berada pada kategori cukup 73,0%. Penilaian kader tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menilai penting dengan persentase 78,0%.
Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman tentang JKN dengan penilaian terhadap pentingnya kegiatan ini. Lalu berdasarkan hasil penelitian ini juga bisa disimpulkan bahwa pemahaman kadar tentang JKN dalam kategori baik, namun tokoh masyarakat maupun bidan tentang jaminan kesehatan masyarakat masih berada pada kategori cukup. Nah, sekian presentasi mengenai sistem kesehatan nasional. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Vini Ya. untuk paparannya, cukup menarik. Selanjutnya sesi Q&A ya, kita diskusi tanya jawab. Kawan-kawan, waktu kita sampai jam 13:10. Sebelum itu, apakah Prof. Sukidjo masih di sini ya? Nggak ada ya? Oke. Baik. Silakan kawan-kawan dibuka sesi diskusinya. Kawan bebas mengeksplor dari 6 key question yang dipaparkan tadi. Pak Dikson mungkin mengawali. Iya, boleh, siap. Vokal ya. Ya, mungkin secara umum aja, eh, kalau dari secara teori, eh, apakah sistem itu dibangunnya yang promotornya atau pemulainya itu siapa gitu? Kayak kita melihat di Indonesia kan relatif masih baru ya. Itu kan BPJS, misalnya sistem kesehatan nasional ada BPJS, tapi BPJS itu kan masih baru di tahun 2014 kalau nggak salah, itu baru awal 14, iya 14 baru mulai pertama kali. Nah, kalau secara teori sebenarnya itu apakah dimulainya dari undang-undang atau dari mana gitu sebuah institusi atau sebuah negara itu bisa memulai sistem kesehatan nasionalnya gitu. Dan kalau dari teori juga, apakah yang sudah berjalan di Indonesia ini tolok ukurnya apa? Apakah sudah bagus atau masih ada yang lebih bagus? Atau bagaimana sih kita ini, maksudnya negara ini secara sistem kesehatan berjalannya sebenarnya itu udah bagaimana gitu. Itu pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Oke. Bu Vini, langsung mau dijawab. Ada 2 poin pertanyaan ya. Tadi disebutkan refer ke dasar hukum mana ya sistem ini dibangun dan atas inisiator siapa itu dia. Terus yang kedua, sudah sejauh mana implementasi SKN kita? Silakan. Sebentar ya. Sambil itu Dr. Espati juga silakan jika membantu menjawab. Kawan-kawan lain silakan siapkan ininya ya. Nanti saya acak aja nyebutnya kalau nggak ada yang menyampaikan. Mungkin bisa saya jawab dikit ya. Mungkin nanti dokter bisa menambahkan atau teman-teman lain bisa menambahkan ya. Jadi untuk jaminan kesehatan itu sendiri memang apa namanya tentunya dia dikembangkan, dikelola ya oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan yang terkait gitu. Jadi pemimpin dan pejabat pemerintah ini yang memiliki peran utama untuk merancang, mengimplementasikan dan memelihara sistem kesehatan nasional. Nah, sebelum ada BPJS memang sudah ada apa namanya jaminan kesehatan sebelumnya. Ya, itu udah ada undang-undangnya memang. Jadi undang-undang untuk di sistem kesehatan nasional itu ada jaminan untuk masyarakat terkait kesehatannya gitu. Mungkin sebelumnya namanya sistem jaminan sosial nasional gitu ya dari berdasarkan undang-undang gitu. Jadi perubahan nama ke BPJS ini setahu saya tuh mulai tahun tunggu ya saya cari lagi.
Jadi berubah nama jadi BPJS merupakan badan gitu ya. Nah, BPJS namanya program jaminan kesehatan yang BPJS ini dimulai di tahun 2014, 1 Januari 2014. Jadi yang sebelumnya tadi ada Jamkesda, Jamkesmas, seperti itu ya. Jadi dialihkan buat jaminan kesehatan perorangan itu namanya BPJS. Dan kalau misalnya yang perubahan nama dari Jamsos itu jadi BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan. Oke. Iya, jadi gini sih dok, kalau yang mau tahu, kalau BPJS Kesehatan itu merupakan salah satu bentuk dari uh, program si Kesehatan Nasional, jelas setuju. Nah, si BPJS itu salah satu bagian dari dia yang termasuk ke upaya kesehatan sama ke pembiayaan kesehatan. Jadi kalau sistem kesehatan nasionalnya ini udah lama, cuman nggak tahu belum tahu banget nih tepatnya pertamanya kapan. Cuma dari tahun 2009 itu sendiri, dari tahun 2004 ada pembaharuan sistem kesehatan nasional ke tahun 2009, lalu tahun 2009 ada pembaharuan SKN lagi ke tahun 2012, yang saya tahu terakhir itu seperti itu. Sampai sekarang sistem kesehatan nasionalnya masih terus dilakukan. Adapun kalau tadi yang sudah yang pertanyaan keduanya ya dok ya, sejauh mana gitu sistem kesehatan nasional di Indonesia ini berjalan. Kalau dari Perpres tahun 72 ya tahun 2012 itu program-program subsistem yang dilakuin itu udah lumayan banyak progresnya sih. Ada 5 poin yang diangkat. Jadi yang utamanya itu kayak angka kematian bayi itu udah mengalami penurunan yang cukup jauh, angka kematian ibu, umur harapan hidup, kekurangan gizi pada balita, juga peningkatan dari penggunaan kontrasepsi. Tapi untuk hambatan-hambatannya sendiri memang masih banyak. Mungkin tadi udah sebagian dijelaskan sama Dr. Vini ya. Dari tiap-tiap subsistem yang 7 itu masih banyak hambatan-hambatannya. Kayak misalkan kalau dari subsistem yang pertama ya upaya kesehatan. Sebentar, mohon maaf. Sorry. Kayak dari upaya kesehatan itu kita masih ada hambatannya berupa kayak geografi, terus infrastruktur, pendidikan, fasilitas pelayanan yang masih belum merata seperti itu. Terus kayak misalkan di subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan itu kayak masih di Indonesia tuh penerapan teknologinya termasuk sumber daya manusianya mengenai si penelitian nih masih rendah ya kayak gitu. Untuk pembiayaan kesehatan, belum seluruhnya masyarakat Indonesia ini secara optimal belum terlindungi secara pembiayaannya, dan operasional ke puskesmasnya juga masih terbatas untuk mencapai target dari MDGs. Lalu dari sumber daya manusia kesehatan, sering banget tuh jadi pertanyaan juga kan. Jadi kita tahu hambatannya masih kurang pemerataan tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Untuk dari segi farmasi, alat kesehatan makanan, kayak farmasi kemarin juga sempat jadi pertanyaan juga kenapa harga ini masih jadi hambatan, masih belum ada kesetaraan kayak harga-harga obat di daerah-daerah terpencil, ataupun yang terakhir, subsistem yang terakhir tuh secara informasi dan regulasinya itu sistem informasi kesehatan nasionalnya belum dimanfaatkan banget sih kota-kota atau kabupaten. Seperti itu sih. Ada yang bisa tambahkan lagi? Baik, Terima kasih. terima kasih Dr. Dikson. Itu beberapa respon sementara dari Bu Vini dan Bu Respati. Kalau poin kuncinya adalah
pemerintah dan pejabat terkait lah inisiatornya, kemudian refer ke undang-undang kesehatan kita dan Perpres kita. Dan juga dengan gambaran pelaksanaan sejauh ini adalah standar pelayanan minimal kita mengalami peningkatan, contohnya di indikator KIA-nya, kematian ibu dan anak menurun ya. Itu kurang lebih ya jawaban yang diberikan oleh kawan-kawan. Bagaimana, Pak Dikson? Iya, betul, Pak. Terjawab yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan juga nanti. Kalau belum ada, nanti saya tanya-tanya lagi. Seperti itu. Ya, ya menarik sih sebenarnya, saya juga ingin mengeksplor hal yang sama sebetulnya. Silakan kawan-kawan yang lain. Dari IKN ini, Bu Niken sama Bu Meli. Belum ada, Pak. Sementara belum, Pak Pian. Mungkin Oh, yang lain, teman-teman. oke. Dari ujung timur Indonesia, Papua, Pak Hendrik, Bu Karolin, Bu Ivana, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Halo, kawan-kawan lain Ayo silakan teman-teman, explore ya. ya. Materinya cukup bagus nih ya, terkait dengan mata kuliah AKK kita ya. Ya. Silakan. Mungkin saya yang menyambung lagi pertanyaan Pak Fian. Siap, silakan. Iya, jadi sistem kesehatan nasional ini kan sebuah sistem yang menjamin. Nah, tetapi di luar dari sistem kesehatan yang terselenggara oleh pemerintah, sistem jaminan kesehatan kan juga ada yang swasta, sistem sistem dari asuransi swasta seperti itu. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pengalaman dari masing-masing presentan atau teman-teman semua ketika bekerja gitu, eh, bagaimana pengalaman pertama mutu layanan gitu, apakah mutu layanan yang swasta lebih baik atau ternyata justru eh, cuman narikin uang nasabahnya aja misalnya kayak gitu ya, tapi tidak memberikan servis yang baik gitu. Kemudian bagaimana pengalaman teman-teman dalam pekerjaannya masing-masing? Apakah dimungkinkan untuk sistem kesehatan pemerintah atau sistem kesehatan nasional dikombinasikan pembiayaannya dengan sistem kesehatan atau jaminan kesehatan dari asuransi swasta gitu? Itu uh, bagaimana menurut teman-teman atau pengalaman di lapangan terkait hal itu? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih Dokter Risa. Silakan kawan-kawan. Atau dari presenter mau share pengalaman, silakan. Oke, sambil menunggu saya bisa share ya Pak Dikson ya, Pak Dr. Budi. Kalau sejauh ini memang saya menggunakan asuransi yang difasilitasi kantor, memang pengalaman saya tidak pernah ribet ya. Datang bawa kartu digesek dan tinggal menanti pulang kan gitu. Seluruh prosesnya difasilitasi ya gitu. Administrasi itu juga terkoneksi di dalam kartu itu ya, yang sudah dibuat oleh asuransi. Itu sih, dan benefitnya unlimited misalnya untuk keluarga gitu. Sementara karena istri saya PNS, BPJS itu kan dibatasi berapa orang gitu ya, terus ada limitnya dan lain sebagainya. Itu sih kalau pengalaman singkat yang saya alami tentang asuransi eh, swasta dengan asuransi yang dibangun di SKN ya, dan kesehatan dan kita berisiko. Tapi bagaimana mengcombine atau apa hubungan kerjasama yang bisa dibangun itu saya juga belum tahu nih Pak Dikson. Seperti apa modelnya, mungkin kawan-kawan lain bisa berbagi. Silakan.
Mungkin tadi pertanyaan perbedaannya ya, perbedaan kalau dari segi pelayanan gitu ya Pak Dixon ya. Ya, mutu pelayanan. Ya, dari biayanya sendiri, biaya kalau BPJS itu kan dari pemerintah ya, sedangkan kalau asuransi swasta itu dana mandiri dari kita ya. Tentunya dia akan menampilkan layanan tambahan di luar dari istilahnya dari yang dari pemerintah itu, biaya pemerintah. Jadi istilahnya pelayanannya jadi yang tadi Pak Fian bilang sekali gesek udah selesai semua terselesaikan gitu Pak Fian ya. Untuk sedangkan kalau kita pengguna BPJS ada poin-poin tertentu yang ada persyaratannya untuk bisa diklaim asuransinya gitu. Jadi memang kalau asuransi kesehatan swasta itu dia dia dikelola oleh perusahaan asuransi di sektor swasta. Nah, itu merupakan bagian yang tadi sebelumnya dipresentasikan itu bagian dari sistem kesehatan nasional itu sendiri. Jadi memang yang dari pemerintah ada asuransi jaminan kesehatan yang dari pemerintah, ada juga dari sektor private yang punya asuransi kesehatan seperti itu. Jadi memang mungkin untuk pelayanannya ya akan karena dia berbayar mandiri gitu ya, jadi akan lebih lebih ini ya, lebih Private gitu ya. lebih gitu ya, lebih siap. seperti itu. Oke, makasih Tervini. Yang lain silakan. Izin Pak Pian, kalau ini sharing ya, di rumah sakit saya itu mau dia memakai BPJS BBI, BPJS swasta ataupun Askes ataupun bayar sendiri, buat kami pelayanan sama. Hanya kalau misalnya kami anggota, kan sistem rumah sakit kami rumah sakit tentara ya, hanya melebihkan pelayanan seperti anggota. Terus kalau misalnya soal biaya, itu kan BPJS ada budgetnya ya, sesuai dengan diagnosa. Antara A dan B, pasien A dan B itu misalnya A, budgetnya misalnya 2 juta, pasti tergantung diagnosa ya. Min, tapi pasien satunya itu ada nilai plusnya. Jadi dari BPJS itu saling gotong royong seperti itu Pak, izin. Oke. Terima kasih Bu Meli. Nah, kawan-kawan ini bantu ingatkan ini subsisten pembiayaan kesehatan di poin 3 ya, sedang dieksplor sekarang. Silakan. Ada yang masih berbagi? Pak Dixon, dari sharing 3 ini bagaimana? Dari sharingnya, saya juga sharing juga gitu ya. Jadi ini beberapa pasien saya sendiri sih. Jadi melakukan operasi katarak gitu. Untuk tindakan dan perawatan inapnya semua di cover, tapi memang ada pilihan diinfokan juga oleh rumah sakitnya ada pilihan untuk pembelian lensa kataraknya itu dia memilih yang kualitasnya lebih baik menurut pasien gitu. Jadi dia mengeluarkan dananya sendiri. Tapi saya belum tahu sebenarnya kalau misalnya itu akhirnya dia menambah uang tapi untuk membeli lensanya gitu. Jadi nggak menggunakan lensa standar yang digunakan dalam program BPJS. Nah, tapi saya belum tahu apakah kalau misalnya pengkombinasian dengan asuransi swasta nilai dari selisih si lensa ini bisa di cover sama asuransi swasta atau enggak itu saya belum tahu. Tapi rasanya ada realnya itu di lapangan memang ada kemungkinan untuk dikombinasikan gitu. Ya, tapi ya sejauh yang saya tahu itu aja gitu. Makasih Pak Fia. Oke. Makasih Pak Dixon. Izin Pak Dixon, kalau masalah katarak saya tidak tahu. Tapi kalau masalah seperti dia kecelakaan lalu lintas ditanggung Jasara Harja, misalnya budgetnya 20 juta. Sedangkan pasien itu habisnya 25 juta. Nah, 5 jutanya itu ditanggung oleh BPJS. Kalau di rumah sakit kami seperti itu Pak Dixon, izin. Siap, siap. Iya, itu pernah sempat kombinasi dengan Jasara Harja ya dan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ya. Terlihat ada progres yang lebih baik ya kalau kita bandingkan dengan Jamkes dan Jamkesmas dulu ya, dengan BPJS sekarang. Kalau dari sharingnya kawan-kawan. Oke,
teman-teman yang mau explore di subsistem yang lain silakan. Izin, kebetulan saya lihat ini nama Pak David, jadi saya keingat gitu. Nah, kira-kira kalau sistem jaminan kesehatan nasional untuk pengobatan tradisional itu apakah ada lingkupnya untuk mengcover atau apakah ada disusun di dalam sistem kesehatan nasional yang udah terbangun ini atau ancar-ancar untuk mengcover pengobatan eh, apa ya namanya ya? Ya seperti akupuntur, akupressure dan lain sebagainya seperti itu. Izin para presentan. Terima kasih. Makasih Pak Fiat. Ya, ya. Silakan Bu Vini, Bu Respati juga Pak David ya, yang setiap hari berhadapan dengan ini fisioterapis. Apakah penanganan seperti yang ditangani Pak David gitu ya, dan juga pengobatan akupuntur dan lain-lain itu sudah tercover di sistem kesehatan nasional di BPJS. Izin menjawab ya. Sepertinya untuk tradisional itu termasuk akupuntur gitu, akupressure itu masuk nggak maksudnya Pak Dixon? Apa untuk obat-obatan tradisional aja? Kalau menurut yang saya tahu masuk. Izin Ya, saya angkat sebentar. jadi seperti kayak teknik akupuntur, pijat seperti itu, yang saya tahu itu belum masuk di BPJS gitu ya. Kebetulan di puskesmas saya sendiri itu ada akupressure gitu ya, poli untuk itu dia nambah biaya sendiri gitu untuk mendapatkan itu program itu gitu. Jadi belum bisa di cover oleh BPJS ya khususnya ya gitu. Jadi misalnya dia karena ada inovasi untuk misalnya seperti akupuntur gitu ya, akupressure seperti itu, dia nambah biaya lagi mandiri seperti itu. Gitu ya. Jadi misalnya seorang saraf kejepit gitu harus di fisioterapi di rumah sakit, dia nggak ke cover ya? Oh, fisioterapi itu beda lagi. Fisioterapi di cover, Pak. Oh, di cover. Di cover. Ini kayak akupuntur, akupressure gitu ya, metode tradisional gitu ya. Tapi kalau fisioterapi dia kan harus dirujuk rumah sakit, biasanya itu di cover oleh BPJS. Seperti itu sih. Sip. Ya, sambil kawan-kawan lain, saya ada satu ini mohon dibantu ya kawan-kawan presenter. Di bagian 2, subsistem 2, penelitian dan pengembangan kesehatan dalam praktisnya di kabupaten kota itu dilakukan seperti apa ya? Izin Pak Fian, bagaimana bunyinya penelitian dan pengembangan izin? Oh, oke. Subsistem yang kedua itu penelitian dan pengembangan kesehatan. Iya, pengembangan. Saya Kalau agak saya izin sharing ya, maksudnya kalau ini ditambahkan aja. Saya belum tahu apakah yang saya sharing itu tepat kanalnya dengan pertanyaan ini gitu. Cuma kalau bekerja di dalam sistem gitu ya, ya seperti ya kami gitu ya, misalnya di suku dinas kabupaten kota, itu secara berkesinambungan memang pekerjaannya itu kan menjaga mutu layanan yang ada di wilayah kerjanya gitu. Jadi itu sepanjang tahun memang program kerjanya melakukan penjagaan mutu dengan pelatihan-pelatihan gitu. Nah, terus kalau misalnya terkait dengan penelitian itu biasanya sih akan kolaborasi dengan institusi ya biasanya. Apakah itu perguruan tinggi, jadinya kabupaten kota atau dinas kesehatan berkolaborasi dan manfaat dari penelitian itu akan diturunkan menjadi kebijakan gitu. Misalnya yang
kebijakan, kalau nggak salah 6 bulan lalu atau 7 bulan lalu, itu kan teman-teman kalau pernah mendengar kan ada yang namanya uji tuberkulin ya gitu. Nah, uji tuberkulin kan dia ada pedomannya itu setelah dibuka 24 jam harus dibuang. Padahal satu vial itu kan harganya 1 jutaan gitu. Belum tentu pasiennya sebanyak itu dalam 1 hari. Nah, akhirnya dilakukan penelitian, ternyata hasil penelitiannya menginfokan itu tidak harus dibuang, bisa bertahan 30 hari. Itu. Jadi didasarkan penelitian itu diturunkan kebijakan bahwa kalau setelah dibuka dan belum ada pasiennya sampai habis itu tuberkulinnya, dari dasar penelitian itu mengatakan nggak masalah gitu. Mungkin apakah seperti itu maksudnya di dalam pertanyaan ini? Saya belum tahu, tapi penelitian sih rasanya ada, tapi tidak secara langsung dilakukan. Ada yang secara langsung, tapi ada juga yang kolaborasi sama perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Yap. Thanks for sharingnya, Pak Dikson. Kawan-kawan lain silakan, atau Dr. Vini, Dr. Respati. Ya, kurang lebihnya sama seperti Dr. Dikson ya. Jadi maksudnya penelitian di sini, jadi Indonesia sendiri itu dia kalau ada suatu permasalahan, biasanya dia akan melakukan penelitian juga, jadi merekrut institusi pendidikan juga gitu ya. Jadi untuk pengembangan terkait pengembangan teknologi, produk teknologi gitu ya, yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali ke pihak industri atau dan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi yang sudah sesuai Perpres 72 tahun 2012 itu, yang sudah dilakukan itu adanya produksi vaksin flu burung, seperti itu salah satu contohnya gitu ya. Terus keberhasilan pelaksanaan Rikesdas itu, jadi kan adanya updatean Rikesdas itu dengan adanya riset-riset gitu di bidang kesehatan yang hasilnya telah dijadikan indikator. Jadi kan biasanya ada update tuh Rikesdas tahun berapa, nanti diupdate lagi seperti itu. Itu salah satu perkembangan penelitian juga. Terus dan sekarang ini memang maraknya juga penyelenggaraan program saintifikasi jamu, jadi memperkenalkan pengobatan tradisional seperti itu. Jadi di riset kembali, diteliti kembali tumbuhan-tumbuhan jenis apa yang bisa untuk pemeliharaan dan pengobatan terkait penyakit gitu. Jadi jenis-jenis tumbuhan apa, dan itu masuk ke kategori perkembangan penelitian dan pengembangan kesehatan, masuk ke situ Pak Ian. Oke. Thank you ya. Oke. Kita masih punya waktu hampir sejam ya. Teman-teman silakan explore dulu sebelum kita minta advice atau review dari Dr. Budi. Silakan teman-teman. Atau jika Pak Dokter ingin mau menanggapi forum ini, silakan Pak. Baik, sudah tereksplor ya dengan cukup tajam atas paparan dari kelompok ya tentang SKN. Jadi Bapak Ibu ya, SKN itu memang konsep dasarnya adalah health system. Ya. Nah, kemudian diadop oleh Indonesia, yang mana health system itu adalah konsep awal dari WHO ya, yang mengeluarkan tentang six building health system gitu ya. Jadi ada 6 bangunan ya, dengan pilar yang sejumlah ada 6 pilar itu pilar itu penting untuk menyokong kesehatan gitu. Nah, itu kemudian disebut sebagai health system. Nah, sehingga health system itu diakomodir ya oleh Indonesia, dan konsepnya dibuat regulasinya ya, berdasarkan Perpres. Yang terakhir itu Perpresnya nomor 72 ya tahun 2012. Yang evolusinya benar tuh yang tadi Bu Respon disebut ya. 2004 ya. Bahkan sebelum 2004 tahun 90-an itu pernah ada juga tuh. Walaupun dia konsepnya belum
komprehensif ya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke 2004 ya kan. Lalu 2004 itu ke 2009 ya. Lalu 2009 akhirnya disempurnakan ke 2012. Yang notabene hingga sekarang ya, Bapak Ibu. Dan saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kesehatan yang baru ya, itu kebutuhan ya akan SKN yang baru pun juga besar tuh Bapak Ibu. Jadi, besar kemungkinan nanti akan ada perubahan lagi, perubahan evolusi dari SKN itu sendiri menyesuaikan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Nah, secara prinsip Bapak Ibu, SKN itu memang terdiri dari 7 dimensi tadi sudah disebutkan, yaitu upaya kesehatan, ya kan. Upaya kesehatan ini memang menitik beratkan kepada pelayanan kesehatan. Bagaimana pelayanan kesehatan itu dibagi menjadi 2 segmen ya. Yang pertama adalah segmen komunitas, dan kedua adalah segmen pribadi. Makanya ada upaya kesehatan masyarakat UKM, lalu ada upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan ini di deliver ya, pelayanan-pelayanannya oleh rumah sakit sebagai institusi yang memiliki label KP puskesmas ya, itu labelnya sebenarnya harapannya lebih kepada UKM ya kan, upaya kesehatan masyarakat. Walaupun saat ini puskesmas ada juga pelayanan UKP-nya ya. Ke depan itu fungsinya akan disesuaikan kembali ya, di-adjust kembali. Jadi UKM itu fokusnya adalah bagi puskesmas. Karena yang sakit baru dia UKP. Nah, UKM dan UKP ini memang dibutuhkan ya Bapak Ibu. Apalagi di era saat ini ya. Double burden ya Bapak Ibu. Bahkan triple burden. Ya. Ada penyakit-penyakit infeksius ya kan. Lalu ada penyakit degeneratif. Ya. Kemudian juga ada penyakit new emerging disease ya Bapak Ibu. Kita kenal sebagai COVID, MERS, ya, lalu SARS begitu ya Bapak Ibu. Lalu ada juga penyakit-penyakit buat kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Itu pun sangat besar tuh ya Bapak Ibu, potensi kejadian dan juga realitas kejadian. 4 penyakit itulah yang kemudian saat ini perlu ada upaya pelayanan kesehatan. Nah, cuma tantangannya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan itu jangan hanya berbasis kuratif. Gitu. Jadi kuratif ini sangat mahal Bapak Ibu, sangat costly. Dia akan banyak menyerap sumber daya ya, dalam hal ini pembiayaan kesehatan. Itu juga menyangkut juga tuh dimensi SKN yang pembiayaan kesehatan ya. Tapi spektrumnya akhirnya diperluas. Ada promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Promotif ini berarti mempromosikan kesehatan. Bagaimana kampanye-kampanye kesehatan, ya, sosialisasi kesehatan, inisiasi untuk perilaku hidup sehat, ya, itu semua digalakkan. Bahkan itu sudah jelas ya, sudah Perpresnya ya tentang germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat kan. Yang pertama itu adalah bergerak ya, kemudian juga cek kesehatan ya secara rutin, lalu tidak merokok begitu dan seterusnya ya. Germas inilah yang kemudian harapannya menjadi backbone atas konsep upaya kesehatan masyarakat, karena bermainnya di wilayah promosi gitu, promosi dan prevensi. Nah, ini memang tantangannya adalah harus diintegrasi ya, kepada
pelayanan kesehatan begitu. Makanya tidak sedikit ya sekarang rumah sakit ya yang memang dia fokusnya kepada pusat upaya pelayanan kesehatan perorangan, dia juga menyelenggarakan hal-hal yang sifatnya promotif, ya. Seperti senam gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin dilakukan di rumah sakit, dan juga kampanye-kampanye kesehatan ya, kan? Tentang HIV, ya, tentang TB, ya, cara mencegahnya, dan juga tentang penyakit-penyakit yang lain, bahkan sampai pada degeneratif, kanker, deteksi dini kanker begitu, diabetes mellitus gitu ya, dan seterusnya. Itu kampanyenya memang harus digelorakan sehingga hal-hal yang sifatnya promotif itu akan masuk kepada sikap mental dari warga negara Indonesia, masyarakat di Indonesia. Dan karena sudah menjadi sikap mental, ya, sudah menjadi mental model, maka dia akan menjadi karakter. Gitu. Harapannya seperti itu. Nah, sehingga pencegahan bisa terjadi. Tuh. Ketika dia paham ilmunya, tahu dampak buruknya, begitu, tahu manfaatnya, begitu, maka dia bisa mengendalikan diri, gitu. Harapannya seperti ini, supaya diri orang tersebut ya, di masyarakat itu bisa mengantisipasi terhadap kondisi-kondisi kejadian sakit. Karena memang fenomena sakit saat ini adalah fenomena matematis ya Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya kita terbiasa untuk makan atau minum yang manis-manis. Ya udah, 5-10 tahun mendatang pasti dia penyakit gula. Gitu ya Bapak Ibu. Kan fenomenanya matematis kan. Ya kan? Perilaku hidup kita deh. Aku makan, minum, istirahat ya Bapak Ibu. Semua ya kepada konsekuensi, ya kan ya. Konsekuensi ini yang kemudian memberikan perhatian buat kita semua. Bisa memastikan di air begitu. Kalau kita gali kemudian kita tutup lagi, kita gali lagi, kita tutup lagi, ya di situ-situ aja, ya kan? Makanya kita nggak melakukan. Oke, kemudian Bapak Ibu itu tentang masalah UKM dan juga UKP tadi. Jadi spektrumnya harus luas ya. Promosi, prevensi, kuratif, rehabilitatif. Jadi kuratif tetap harus dikuatkan. Semua pelayanan harus siap sedia kan gitu. Begitu dibutuhkan dan juga banyak kebutuhannya, dia harus standby. Nggak boleh tidak standby. Ibaratnya kayak IGD gitu ya, harus selalu siap sedia gitu. Kalau fokusnya selalu bisa, kita tidak akan dibuang. Kepada konsep status kesehatan dari HL Bloom itu kan ada 4 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah indikator
lifestyle, ya kan, gaya hidup ya, perilaku hidup, perilaku makan minum ya kan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, perilaku gerak, gerakan yang kita lakukan ya kan, ada yang mager, ada yang kelebihan gerak begitu ya, macam-macam lah. Kemudian hal-hal yang kita konsumsi itu bisa jadi akan mempengaruhi status kesehatan. Nah, itu kan di lifestyle. Nah, lifestyle ini akhirnya mempengaruhi genetik, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau kita sudah punya penyakit jantung gitu, berarti kromosom kita ya itu juga sedikit banyak mengandung gitu. Jadi kita berkeluarga, kemudian lahir anak-anak, anak-anak kita mewarisi genetik penyakit jantung. Jadi akan mudah terkena faktor risiko kalau memang faktor risiko itu terjadi, ya Bapak Ibu. Jadi orang yang di tengah-tengah apa namanya terwarisi gitu ya, terwarisi oleh genetik penyakit jantung, ya, dibandingkan dengan dia dipaparkan oleh pencetus faktor risiko dari penyakit jantung, orang yang terpapar ini, yang terwarisi penyakit jantung ini, genetiknya dia akan lebih cepat responsif gitu loh. Peluangnya akan lebih tinggi tingkat kejadian. Nah, itu masalah. Berarti kalau seperti ini Bapak Ibu, wah, rusaknya generasi itu tergantung kita sebenarnya. Ya gitu ya. Sehatnya generasi itu tergantung kita. Kalau kitanya behaviornya nggak health support begitu, ya sudah, generasi akan tidak terjaga kesehatan. Dan ketika kita jaga health supportnya Bapak Ibu, ya udah makin sempurna gitu ya Bapak Ibu, tinggal dikali 2 aja ya kan. Jadi gennya suami, gennya istri ya, jadi 1 kan kali 2 tuh Bapak Ibu, kuadrat jadinya kan. Itu akan semakin mempercepat tuh Bapak Ibu kejadian genetik kan. Ini lifestyle, genetik, terus environmental ya, lingkungan ya Bapak Ibu, kebersihan lingkungan, sarana prasarana kesehatan seperti sanitasi, air bersih, persediaan air bersih ya Bapak. Itu kan penting tuh untuk kesehatan. Dan yang terakhir adalah medical care, facility kesehatan. Semakin banyak facility kesehatan di wilayah itu akan semakin bagus ya. Sebenarnya bagusnya adalah supaya buat standby ya. Orang jadi dia ada institusi yang bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada orang yang sakit itu. Ketimbang tidak ada health system di situ, tidak ada health provider di situ. Ada orang sakit, kemudian nggak ada rumah sakit, akhirnya DOI, death on arrival kan gitu. Ini ditambah juga studinya Riskesdas ya Bapak Ibu, untuk bisa menurunkan angka kematian bayi atau kematian ibu, ternyata kuncinya dekatkan ibu yang melahirkan itu dengan vaskes. Kuncinya itu, semakin dia didekatkan dengan vaskes, semakin kecil angka kematian bayi maupun ibu. Karena beberapa tahun lalu HAKI AKB kita tinggi itu karena para ibu yang hamil yang melahirkan itu tidak di vaskes, ya kan? Akhirnya kondisinya seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, mesti kita pahami secara arif dan bijaksana ya tentang masalah UKM, UKP ya kan. Dan ini adalah bagian dari health system, yaitu pelayanan kesehatan. Ya kan? Jadi menjaga kesehatan itu bukan kita tenang karena tersedianya rumah sakit, gitu Bapak Ibu. Tapi tenang karena perilaku hidup kita yang sehat, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Ini filosofinya harusnya seperti itu. Sehingga kita tercegah kepada terjadinya sakit. Kalau kita tercegah pada terjadinya sakit, kalaupun sakit ya paling flu-flu biasa gitu ya. Pusing-pusing biasa gitu, nggak sampai kepada degeneratif ya Bapak Ibu. Nah, ini justru ini generasi yang harus kita galakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ya saat ini nih yang sedang ada di bawah kendali kita kan keluarga kita nih, anak, istri begitu. Nah, itu harus kita jagain tuh Bapak Ibu. Bagaimana pola
konsumsi mereka, makan, minum, istirahat, gerak, ya Bapak Ibu. Sampai pemikiran sehatnya itu bagaimana, kita harus intervensi. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita, Bapak Ibu ya. Generasi yang sakit-sakitan gara-gara kita tidak punya keberpihakan, tidak punya waktu untuk mengakses health filosofinya mereka gitu Bapak Ibu. Bahaya Bapak Ibu. Suatu saat mereka akan mandiri, ya kan, melakukan hidup sendiri, tapi dengan pola health system yang nggak support begitu Bapak Ibu, gara-gara kita nggak berpihak ya pada saat di keluarga itu memberikan edukasi, promosi, prevensi, ya kan, kesehatan begitu. Ya, momennya sudah hilang. Kalau momen sudah hilang, mereka sudah bergulir begitu. Damage has been done. Apalagi sudah ada bibit-bibit ya, genetik yang memang hasil mereka hidup ya Bapak Ibu selama puluhan tahun ya Bapak Ibu. Kan minum yang nggak sehat begitu. Dan itu sudah terbentuk habitnya. Akhirnya ya menjadi susah. Dan akhirnya negara yang harus bertanggung jawab juga dalam hal ini gitu ya. Akhirnya pembiayaan kesehatan kita jadi tinggi Bapak Ibu gara-gara itu. Jadi memang kata kuncinya di pelayanan kesehatan ini UKM-nya pertama adalah yang promotif preventifnya. Dan itu harus benar-benar diedukasi semasif mungkin gitu ya. Benar-benar peribahasa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di mentality kita bukan kepada pengobatan, mentality kita adalah kepada pencegahan. Karena kalau mentality pada pengobatan Bapak Ibu, kalau kita udah sakit berobat itu udah damage Bapak Ibu. Apalagi penyakit degeneratif. Oke, itu tentang upaya kesehatan, upaya pelayanan kesehatan. Tentang pelayanan kesehatan. Yang pertama, yang kedua adalah Litbangkes, penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, ini pun pilar yang paling penting, yaitu pilar penelitian Bapak Ibu. Karena penelitian itu adalah instrumen untuk melihat masa depan. Ya kan? Hanya dengan penelitian lah kita bisa tahu fenomena-fenomena apa yang akan muncul di masa-masa yang akan datang, gitu Bapak. Ya kan? Kan penelitian itu meneliti in the past, ya Bapak Ibu. In the past ini kan ada polanya Bapak Ibu. Bagaimana tingkat tren pertumbuhannya kan begitu. Kalau tren pertumbuhannya itu kencang Bapak Ibu, tinggi, itu bisa kita pastikan ke depan itu akan tinggi lagi kan begitu. Jadi segala sesuatu itu ada pola. Data memiliki perilaku. Kita mempelajari perilaku data. Riset itu adalah mempelajari perilaku data. Ya kan? Misalnya dari pola penyakit yang ada, pola morbidity yang ada saat ini, itu kan ada tuh datanya tuh. Tinggal kita proyeksi aja. 5-10 tahun ke depan itu kelihatan mana yang menjadi top of mind dari penyakit-penyakit mortality, morbidity, disability dan seterusnya. Itu akan kelihatan dari riset-riset seperti itu. Jadi riset rutin ya seperti Riskesdas, riset kesehatan dasar, Rivaskes, riset fasilitas kesehatan. Ya, kemudian ada lagi tempo hari Kemenkes melakukan DBK, daerah bermasalah kesehatan. Ya. Itu penting tuh untuk terus dilakukan, atau studi pembiayaan kesehatan ya, NHA, National Health Account. Itu penting untuk memotret ya, status kesehatan kita saat ini bagaimana. Ya. Status kesehatan kita dari tahun ke tahun bagaimana, ada peningkatan nggak? Misalnya dari Riskesdas, obesitas kita dinilai bagaimana, makin banyak atau makin sedikit? Karena obesitas itu kan salah satu faktor risiko orang itu berpenyakit jantung dan seterusnya. Dan pembuka pintu penyakit yang lainnya juga kan begitu ya. Nah, ini kan sudah harus diukur Bapak. Sudah sejauh mana? Terus apa yang dia makan? Nah, harus kita perhatikan juga tuh di situ Bapak. Ya kan? Ya, akhirnya kalau kita masuk kepada sistem informasi Bapak Ibu, misalnya SKN yang dimensi sistem informasi, suatu saat kita mau beli makanan Bapak Ibu ya, itu ada tuh database kita ya. Kita udah makan apa 3 hari belakang gitu. Oh, terlalu banyak makan santan misalnya gitu ya Bapak Ibu. Ini rekomendasinya adalah
makanan yang no santan misalnya. Nah itu cakep banget Bapak Ibu ya, kalau sudah berbasis itu. Jadi orang kalau mau beli makanan dia database-nya ke detect Bapak. Entah pakai NIK atau apa begitu, tapi yang paling mudah mau NIK. Jadi ketika orang membeli makanan itu menunya bukan menu karena keinginan, gitu ya Bapak Ibu. Menunya adalah menu karena kebutuhan. Karena kalau menunya keinginan, ya udah. Ya, kalau senang yang manis-manis ya terus-terusan Bapak Ibu, dan juga keinginan selama dia punya uang ya kan Bapak Ibu. Kan nggak begitu juga Bapak Ibu, ya kan. Harusnya ada keseimbangan kan, makanya dari filosofi gizi sekarang ini adalah gizi seimbang, ya kan? Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya Bapak Ibu, tapi gizi yang seimbang. Keseimbangan inilah yang harus kita pahami dan juga kita terus lakukan dan budayakan, ya kan. Terus ya riset-riset apapun Bapak Ibu itu diteliti itu Bapak Ibu. Riset tentang pelayanan kesehatan bagaimana sudah efektif nggak secara klinis. Kalau secara klinis belum efektif, apa Pak panduan praktek klinik yang bisa lebih mengefektifkan? Ya, apa clinical pathway yang bisa terus dikembangkan sehingga loss bisa lebih ditekan, gitu ya, length of stay-nya bisa lebih ditekan. Karena memang terbukti dari berbagai penelitian bahwa length of stay itu bisa ditekan dengan adanya clinical pathway dari penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, itu harus kita kaji terus Bapak Ibu. Nah itu kalau nggak melalui riset Bapak Ibu, kita nggak bisa mendapat solusinya. Sehingga Litbangkes ini penting, penelitian kesehatan ini penting dalam rangka pengembangan kesehatan. Pengembangan kesehatan itu pengembangan apa ya? Pengembangan preparat kesehatan, ya kan? Health system kesehatan, sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pelayanan kesehatan jadi lebih efektif, ya kan? Promosi jadi lebih efektif. Ini banyak yang sehat Bapak Ibu. Nah itu endingnya harapannya seperti itu. Terus yang ketiga SDM kesehatan. SDM kesehatan ini juga kan sarana yang paling fundamental. Kita bicara SDM berarti bicara man behind the gun kan, bicara siapa yang berada di balik gun itu. Tapi kalau bicara man behind the gun, kita bicara bukan seberapa efektif gun itu, tapi seberapa efektif SDM itu. Karena ketika ada seseorang, anak kecil memegang pisau tajam, apa yang terjadi? Ya kan? Ini bisa merusak semuanya, kan? Nah ya, gunnya efektif tadi, tapi dipegang oleh SDM yang tidak efektif, nggak bermanfaat, bahkan menjadi membunuh ya, malah menjadi musibah. Tapi ketika SDM itu dibekali oleh gun yang tidak efektif, dia akan berpikir SDM gimana caranya supaya gun ini efektif. Diasah sama dia pisaunya yang tadi nggak tajam itu, ya kan? Baru digunakan untuk memotong hal-hal yang perlu dan penting. Nah itulah pentingnya SDM. Makanya SDM ini harus dijaga, harus ditingkatkan kompetensinya. SDM ini kan ada dua ya ranahnya, ranah hard skill kan, kompeten hard skill, kemudian ada kompetensi soft skill. Kalau yang hard skill itu kan sifatnya manajerial, tata kelola ya. Kalau yang soft skill itu yang sifatnya leadership, dan yang tempo hari sudah kita bahas ya Bapak Ibu tentang manajemen dan leadership. Nah, dua hal itu yang harus dikembangkan di SDM kesehatan, sehingga mentality SDM kesehatan kita secara soft skill leadershipnya itu terbangun gitu. Dia bisa memilih mana yang paling penting di antara yang penting. Dia bisa memilih mana yang paling prioritas. Dia bisa mendahulukan yang utama. First thing first, gitu Bapak Ibu. Kemudian dia bisa mewujudkan hal yang utama itu menjadi hal yang bisa dicapai, gitu Bapak Ibu. Ini kan SDM yang punya kemampuan seperti ini nggak tiba-tiba Bapak Ibu. Ini bicara SDM, kita bicara health human capital index Bapak Ibu, yang saat ini bertengger di 130 Bapak Ibu, dari 170 negara gitu kan. Ya lumayan lah. Tadinya kan kita di 160 gitu ya Bapak Ibu. Tapi masih jauh juga ya menuju 100 besar ya Bapak Ibu. Menuju 100 besar itu susah banget. Bahkan kalau kita mengacu kepada masalah SDM ya, pendidikan
karena ini yang diukur adalah lama masa pendidikannya, Bapak. Nah, lama masa pendidikannya itu kita sekarang sudah berada di 15 tahun. Sudah lumayan. Tadinya kan di bawah 10, Bapak Ibu, ya kan. Saya sendiri baru menyadari, saya hitung-hitung kuliah pendidikan berapa lama ya. Ya, Bapak Ibu ya. Coba kalau kita hitung seperti itu. Kalau Bapak Ibu dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu 25 tahun, Bapak Ibu. Itu 25 tahun. Sementara kondisi yang sekarang ini kita lama terpapar sekolah di Indonesia itu rata-rata di 15 tahun. Gitu. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kita semua ini bisa di angka 20-an, ya kan? Karena apa? Karena kita semua adalah agent of change, agen perubah, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh cuma di belasan ya angkanya. Kalau bisa 30 tahun gitu ya. Ya kan? Kenapa 30 tahun? Habis S2, habis S3, postdoc, ya kan? Postdoktoral gitu ya. Postdoktoral 1, 2 tahun, postdoktoral 2. Jadi seumur hidup dong. Iya, memang belajar itu adalah seumur hidup. Ya kan? Karena kalau berhenti belajar bahaya, Bapak Ibu. Negara ini kalau SDM-nya berhenti belajar bahaya. Musuh akan menyerang. Ya kan? Nah, akhirnya kita nggak siap. Nah, itu ya pentingnya SDM. Jadi itu kata kunci. Kemudian yang lainnya lagi adalah pembiayaan kesehatan. NHA kita bisa lihat bagaimana petanya. Indonesia sudah menghabiskan berapa rupiah untuk tata kelola kesehatan. Itu bisa dilihat tuh di studi NHA yang beberapa waktu lalu sempat rutin dilakukan ya, 3 tahun sekali. Ada NHA nasional ya, National Health Account, ada juga Provincial Health Account di akun pembiayaan kesehatan secara nasional, akun pembiayaan kesehatan secara provinsial, ada juga akun pembiayaan kesehatan secara distrik, daerah-daerah, atau District Health Account. Ya, intinya adalah pembiayaan yang dihabiskan untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Itu makin lama memang makin meningkat, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di ininya, di petanya Bapak Ibu, itu 70-80% itu di kuratif. Petanya ya. Petanya gitu. Padahal harusnya kan terbalik. Harusnya 80% tuh di preventif. 20% itu kuratif, rehabilitatif. Gitu harusnya. Atau minimal imbang lah. Imbang, kayak burung lah gitu Bapak Ibu. Sayap burung itu kan kepakan sayapnya ya. Coba kalau dia ngepaknya cuma satu sayap, apa yang terjadi? Burung itu jalannya muter-muter paling ya. Terbangnya muter-muter kan. Karena dia cuma ngepak satu sayap aja. Nah, di Indonesia tuh seperti itu. Ya, ibaratnya gitu. Jadi krisis promosi dan prevensi kesehatan. Jadi terlalu banyak kuratif. Ya, kemudian sistem yang lain ya, regulasi dan informasi kesehatan tadi sudah dibahas sedikit ya. Tapi intinya itu bagaimana menjadikan informasi kesehatan ini sebagai sumber untuk membuat keputusan, untuk membuat regulasi. Gitu. Jadi data-data kita sebenarnya banyak nih Bapak Ibu. Makanya harus di store Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, kalau pemerintah minta data A, minta data B, kasih Bapak Ibu. Setelah kasih, koordinasi dengan pemerintah, data yang sudah diminta itu bagaimana ini pertanggungjawabannya gitu Bapak Ibu. Kita pengen tahu dong rumah sakit gitu Pak. Jadi sampai itu dan knowledge ya kan? Pengetahuannya juga sampai akhirnya data itu bisa juga Bapak Ibu gunakan untuk membuat program, membuat perencanaan pelayanan begitu ya. Perencanaan pelayanan dan program jadi bisa lebih efektif dan efisien karena berbasis data gitu. Daripada Bapak Ibu survei sendirian, mahal loh survei kan. Kemudian tata kelola obat-obatan, perbekalan farmasi gitu ya Bapak Ibu. Yang notabene masih challenging ya. Untuk alat kesehatan saja itu impornya kita 95% Bapak. Masih impor ya kan. Nah, ini kan kendala ya. Padahal di negara kita ini tadi ya ada saintifikasi jamu ya kan. Kalau kita sakit minum apa gitu ya. Orang pintar minum apa gitu ya. Ya kan? Tolak jamu. WS bablas angin nih. Misalnya gitu Bapak Ibu ya. Itu kan memang benar-benar powerful Bapak Ibu ya kan. Terbukti itu Bapak Ibu. Itu salah satu Bapak Ibu. Masih ada yang lain-lain ya kan. Apotek hidup ya enggak. Kumis kucing sudah belum dioptimalkan. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Dan seterusnya lah.
Ya, kencur, sudah belum dioptimalkan kayak gitu-gitu tuh. Nah itu kalau bisa dioptimalkan luar biasa. Indonesia itu sumber daya obat-obatannya sangat tinggi. Dan ini yang belum termanfaatkan karena lebih banyak tata kelola kesehatan itu menggunakan chemical base ya, secara kimia gitu kan. Yang notabene kalau kita masuk kepada farmakokinetik ya Bapak Ibu, itu ini juga ya, mengerikan juga ya. Ternyata obat itu racun nih buat tubuh kita ya. Makanya dengan pengobatan yang banyak ya, banyak juga orang yang menderita penyakit ginjal ya Bapak Ibu. Ya kan? Di satu sisi dia penyakitnya sembuh tapi di sisi lain penyakitnya muncul di situ. Maju kena, mundur kena. Ya, itu karena hakikat dari racun ya begitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau kita tidak bijaksana minum obat ya Bapak Ibu ya akhirnya akan terkena kondisi-kondisi seperti itu. Tukar penyakit jadinya Bapak Ibu ya. Tukar penyakit ya. Padahal sama-sama degeneratif gitu kan ya. Kita bebas di penyakit jantung tapi terkena di ginjal. Wah, jangan sampai terjadi. Yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat Bapak Ibu. Jadi memang masyarakat ini harus diberdayakan supaya masyarakat itu punya kemandirian, punya kemampuan mandiri. Jangan semuanya dijejelin gitu ya Bapak Ibu. Jangan semuanya serba disuapin oleh pemerintah. Masyarakat harus berdaya, masyarakat harus mandiri. Dia harus bisa membuat keputusan, membuat sarana sendiri. Masyarakat, pemerintah tinggal fasilitator aja gitu. Kalau sekarang kan kondisinya masyarakat powerless Bapak Ibu. Ya kan? Masih powerless lah. Apalagi kondisi itu tadi ya, pengetahuan yang belum tinggi ya Bapak Ibu. Karena hubungan pengetahuan pendidikan dengan kesehatan itu kan sangat erat ya Bapak Ibu. Orang yang pendidikannya tinggi dia relatif menghargai terhadap kesehatan. Walaupun nggak semua orang menghargai ya. Gitu. Tapi minimal orang yang pendidikannya tinggi dia lebih aware, tingkat awareness-nya terhadap kesehatan itu lebih. Nah ini bukti ya Bapak Ibu, bukti ilmiah. Nah, sehingga masyarakat ini harus diimprove ya, pengetahuannya Bapak Ibu. Ya, diberikan informasi-informasi yang mencerdaskan, yang mencerahkan, gitu ya, bukan malah menakut-nakuti, gitu ya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara germas tadi, gitu ya. Bagaimana supaya keluarga itu bebas asap rokok, gitu. Bebas asap rokok ini bukan berarti yang merokok malah bukan di rumah, tapi pindah ke tempat lain, bukan begitu maksudnya. Gitu. Tapi tidak ada praktisi smoker ya, di negara di warga itu, gitu kan. Sebenarnya itu pintu kesehatan juga ya, Bapak. Dan yang lain-lain ya, Bapak. Masih terlalu banyak lah tugas di kita nih, Bapak Ibu, untuk bisa memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa mandiri dalam hal kesehatannya, gitu. Kalau dia sakit, apa yang harus dia lakukan pertama kali? P3K-nya gimana, gitu ya, Bapak Ibu. Biarkan penyakit itu di ditahan oleh imunitas kita dulu gitu ya Bapak Ibu. Sambil kita juga harus sadar bahwa pentingnya pemberdayaan ini penting. Dan yang lebih penting lagi dari SKN Bapak Ibu, bahwa ini adalah sistem. Sistem itu kan elemen satu dan elemen lain nggak bisa dipisahkan. Dia harus digabung, terintegrasi. Nah, ini yang menjadi masalah juga bagaimana pembangunan kita ini berwawasan kesehatan atau tidak kan. Ya kan, di satu sisi kita membangun wilayah, tapi di sisi lain kita menghancurkan kesehatan, ya kan? Berarti itu bukan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Bagaimana kesehatan bisa terbentuk kalau pembangunan yang kita lakukan justru berlawanan dengan kesehatan, gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Makanya orang-orang kesehatan harus banyak, Bapak Ibu, yang kemudian dia bisa mengawal siapapun ya, eksekutif, kemudian pemerintah, perwakilan pemerintah, majelis-majelis pemerintah harus ada di situ, harus hidup di situ. Dia yang kemudian mengawal, kemudian juga memberikan pertimbangan terkait dengan kesehatan.
Supaya apa? Supaya berak kesehatan gitu. Karena kita memahami bahwa kesehatan ini adalah sebuah sistem kesehatan. Misalnya begini, Bapak Ibu, misalnya kita bergembar-gembor SKN, kesehatan masyarakat, tapi jalanan tidak diperbaiki, gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya banyak kecelakaan. Akhirnya kan banyak orang yang jadi sakit gara-gara kecelakaan. Nah, itu contoh. Ya, jadi SKN itu penting ada di saku kepolisian negara, gitu ya Bapak Ibu. SKN itu juga penting ada di saku Kementerian Perhubungan, Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu. Even SKN juga penting ada di saku KUA, orang yang mau menikahkan orang. Sampai ke situ Bapak Ibu, karena ini kan sistem. Jadi nggak boleh dia terpisah. Jadi semua aparat pemerintah, SKPD, lintas sektor, Babinsa segala macam itu penting untuk diwakili, untuk dibekali dengan konsep SKN. Karena dia berinteraksi dengan kemasyarakatan, ya kan? Kelurahan di situ itu harus kuat di situ Bapak Ibu, orang-orang kesehatan supaya tata kelola wilayah ya di satuan terkecil ya, RT RW itu tidak mengabaikan faktor kesehatan. Tapi kalau nggak ada orang kesehatannya nggak ada yang ngingetin. Nah di sini masalah, ya kan? Jadi harus ada orang kesehatan. Kalaupun tidak ada orang kesehatan, kita harus mendidik Bapak Ibu orang-orang supaya dia memiliki kepekaan kesehatan, sehingga mentality health-nya itu terbangun, mentalitas kesehatan itu terbangun. Nah itu ya Bapak Ibu ya, tantangan-tantangan kita ke depan itu adalah di SKN itu. Masing-masing pilarnya, kemudian kolaborasi antar dimensi SKN, antar pilarnya. Ya, kemudian juga bagaimana atau performance yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang bisa dan penting untuk saya review ya. Silakan bila ada yang kita bisa diskusikan. Oke. Terima kasih Pak Budi. Kita masih punya waktu 6 menit nih, kawan-kawan semuanya. Jika ada yang mau disampaikan, disilakan. Baik, bila iya, kabarnya seperti itu, Dok. Gitu ya. Siap. Ini yang paling jauh malah udah tahu info. Karena harus siap-siap beli tiket pesawat ya. Siap. Masih tidak ada Dok, tapi belum resmi. Iya, kalau daerah sekitar Jabodetabek mendadak juga bisa. Iya. Yang jauh ada 4. Izin foto dulu kali ya Dok ya, buat absen. Nah, teman-teman on cam yuk semuanya yuk. Dokter Siti, Topri, Dokter Gestiara, Bu Anissa, Dokter Tiara. Ya Dok, kamera Mau diambil ya, halaman 1. Oh, baik Dok. Ambil ya, halaman pertama. Halaman kedua. Baik, terima kasih. Oke. Masih ada 2 materi lagi. Baik, masih banyak Bapak Ibu. Salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bro. Terima kasih Pak Budi. Baik Dok.
Makasih. Makasih Sama-sama, dok. Dokter. Nah, Terima kasih banyak Dokter Budi. Makasih Pak Fian. Makasih. Recordnya. Ya, sebelum lanjut saya harus end dulu ya. Aku save record nanti kawan-kawan. Diganti host aja Pak Fian, terus Pak Fian keluar bisa. Oh, boleh. Siapa ya? Selamat ya. Kasih host ke Bu Ilyun, Pak Fian leave. Bu siapa? Bu Ilyun, Bu Ilyun yang Bu mana? Ilyun. Saya Tadi sorry sebentar ya Pak. Saya. Ilyun, oke. Masih ke record nih. Oke, aku off dulu ya.